materi ini yang hari ketiga nanti akan disampaikan oleh Bapak Darmawan. Saya di sini nanti berperan sebagai moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai selesai acara. Baiklah, kepada Bapak Darmawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya suaranya kurang mau foto sekarang apa nanti Bapak Ibu? Sekarang. Oke. Ayo. Tidak mengantuk. Sekarang Pak, biar nggak ngantuk. Sekarang Pak Dar. Ye, kalau sekarang tidur. Iya. Nanti foto Bapak. Silakan. Nggak mau apa? Ya udah. Oh, Mas juga. Oke, monggo kameranya bisa dibuka. Ya nanti sekarang dan nanti kita 2 kali, mungkin nanti ada yang tadi ada yang sudah masuk keluar, kan sayang nanti nggak kelihatan gambarnya di YouTube ya. Saya juga belum ada gambarnya. Oh monggo Pak Joko. Mary. Terakhir malah langsung difoto. Pak Joko. Gimana? Di Piri SMK ayo. Foto Pak. Monggo kameranya Bapak Ibu bisa diaktifkan. Iya Pak, siap. Oke, rapi Pak Joko. Bajunya saya kembar. 1, 2, 1, 2. Jebret. Ya Pak, selfie foto itu menyaksikan. Slide 3. Ngomong senior. Penting. Ketutup tulisannya. Slide 4. Lanjut slide 5. Slide 6. Slide 7. Oh, udah selesai Bu. Sudah selesai. Oke. Laptopnya ganti makanya cepat ini. Ini Pak Dar, hari ini laptopnya baru Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Selamat Pak. Selamat Pak Dar. Kemarin gelap masuk ora didaftar ora dislot. Kemarin sempat mulai. Laptopnya baru. Baru pinjam, Pak. Saya pin ya, Pak. Sorry, saya tak keluar. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Sehat-sehat semua. Hidupkan dulu Pak, hidupkan. Baru kamu. Oh, waduh, nggak masuk. Ini sepertinya Bapak Ibu masih sangat semangat sekali, apalagi ini sudah hari terakhir, nggak terasa dari hari pertama, hari Kamis, hari Rabu, hari Kamis, dan hari ini hari Jumat, hari terakhir. Dan nanti setelah kegiatan ini, Bapak Ibu semua bisa mengikuti uji kompetensi. Yang jelas itu uji kompetensinya itu seluruh Indonesia sama Bapak Ibu. Standar. Jadi kalau Bapak Ibu, mungkin ada teman-temannya atau bahkan yang di sini sudah pernah ikut juga soalnya sama. Jadi standar. Dan itu juga linknya itu juga langsung dari pusat. Jadi kami juga tidak ada akses ke sana. Makanya kami meminta Bapak Ibu untuk mengirimkan hasilnya. Nanti ada link lagi yang Bapak Ibu bisa mengirimkan ke situ. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya materinya masih sangat banyak sekali. Dan ini yang perlu saya sampaikan, yang baru Bapak Ibu ikuti ini baru level 1. Kalau saya lihat sampai 3 level ya, nggak tahu sampai. Nah, harapannya sebenarnya ya seperti yang disampaikan Bapak Kepala Baldik Kabupaten Sleman, Bapak Priyo, ya kita bisa mengajar ke anak-anak menjadi lebih bervariasi. Ya tentunya harapannya apa yang kita sampaikan ke anak-anak bisa lebih terserap. Nah, sehingga kita kalau tidak bersaing, ya apa yang kita sampaikan bisa tidak dilirik ya Bapak Ibu. Ya, harapannya bisa lebih bagus. Untuk materi YouTube ini juga belum sampai Nah, kemarin saya sudah 2 kali meng-share hasil kita ketemu Bapak Ibu. Yang pertama itu 12:30 saya baru selesai, saya share. Kemudian yang kedua yang kemarin itu baru tadi subuh 5:30 itu baru selesai karena prosesnya panjang. Jadi begitu file hasil Zoom ini selesai, terus render, terus di render terus diupload lagi ke YouTube. Nah, dari YouTube nanti ada proses verifikasi lagi. Apalagi kalau misalkan pilihannya kita untuk publik, ya, nah itu akan ada beberapa waktu mereka akan memverifikasi ini kira-kira layak enggak di-share ke publik. Nah, ini kita yang ikut diklat, kalau yang kemarin tercatat itu lebih dari 600 lebih ya Bapak Ibu. Ya, harapannya sebenarnya sih kegiatan kita seperti ini bisa bisa terjalin. Yang minimal kita bisa saling berbagi Bapak Ibu. Sebenarnya saya juga untuk membuat YouTube seperti yang saya share itu juga saya baru pertama kali itu. Biasanya jarang saya seperti itu. Bahkan bisa dikatakan belum pernah, baru saya coba kemarin. Jadi terpaksa akhirnya terus ini. Karena saya juga ingin mencoba sih, sebenarnya kalau YouTube itu memang benar-benar menghasilkan atau enggak gitu loh. Nah, ini yang makanya nanti Bapak Ibu juga harapan saya bisa seperti itu. Bapak Ibu nanti membuat YouTube, kemudian kita nonton bareng-bareng. Bapak Ibu saling menonton dan jangan lupa biasanya like and subscribe ya. Nah, itu. Bapak Ibu yang belum nonton monggo ditonton YouTube-nya dan jangan lupa like and subscribe. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa berbagi Bapak Ibu. Ini Pak Suraji malah sharing ini. Nah, Ibu Indah. Nah, ini Pak Suraji di anu dulu. Mungkin kepencet itu. Ya, jadi sambil menunggu sharingnya Pak Suraji ini di close. Jadi
Kameranya, mikrofonnya mute, Pak. Oke, ini sudah itu, Pak. Nah, ini bentar baru ini. Oke. Nah, oke. Jadi sebenarnya kita kalau mempunyai komunitas seperti ini, kita bisa saling membantu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang tercatat ini kan kita setiap hari sekitar sudah 300-an ya, 300 lebih ya. 300-an lebih kan, misalkan saya membuat ya, Bapak Ibu melihat itu juga ternyata nggak bisa hanya lihat 1 menit. Nah, kalau hanya lihat tik sampai tengah itu nanti tidak dihitung ternyata. Jadi harus ya setengahnya lah nanti didiamkan, terus baru di subscribe dan ini ya di like ya. Nah, setelah itu bergantian Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kita kalau bisa seperti itu, ya kita kan juga nggak tahu ya, yang namanya guru itu juga, kalau yang guru negeri, ya alhamdulillah lumayan ada gaji dari pemerintah dan sertifikasi. Cuma yang Bapak Ibu guru yang mengajar di swasta ini juga sebenarnya ini bisa dicoba. Kita bisa saling membantu Bapak Ibu. Ya demi kita semua, apalagi nanti misalkan Bapak Ibu baru kurang berapa, saya belum tahu YouTube ini bisa menghasilkan tuh setelah yang melihat apa. Nah, nanti kalau saya nanti sudah ada hasilnya, nanti saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu semua, ternyata seperti ini. Nah, kita berbagi, kita bersama-sama, ya demi kita semua Bapak Ibu. Jadi, monggo, nanti kita sama-sama membuat, Bapak Ibu membuat, nanti yang lain bisa membantu, like and subscribe, terus ya semoga aja nanti suatu saat ternyata ada hasilnya kan bisa lumayan ya Bapak Ibu, bisa, ya sebenarnya tidak hanya kegiatan seperti ini, Bapak Ibu mengajar, ada sesuatu hal yang menarik, misalkan mungkin kalau ya matematika ketemu rumus yang cepat, nah itu silakan disimpan di YouTube, terus linknya dikabarkan ke kita semua. Grupnya ini kan sebenarnya ada 2 lah, ini ada yang katanya 1000 subscribe ya, dan 4000 tayang. Nah ini baru 200-an, nah, masih kurang banyak, nggak apa-apa, tapi kan kita sambil jalan ya. Jadi artinya kita mencoba ya siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu ada yang menjadi YouTuber kan sambil mengajar, menghasilkan juga lumayan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung lanjut saja, ini sudah hampir jam 2. Soal untuk uji kompetensi itu saya hitung ada sekitar 39. Itu bermacam-macam. Jadi mulai dari Google Drive sampai yang terakhir itu ada Jamboard, ada Google Sheets dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan soal di BC, itu saya yakin ya tidak usah betul semua lah, tapi tahu gitu. Ya kalau misalnya agak susah mungkin sambil buka-buka sedikit juga silakan. Karena ini juga memang tidak ada ketentuan harus close atau bagaimana. Karena itu juga memang kita tidak ada batasan waktu ya dari sana. Yang jelas ini sekarang materi yang saya sampaikan ini masih ada Google Slide, Google Sheet, kemudian Jamboard, satu lagi apa enggak ini nanti Google Slides, Google Site ya, Jamboard sama satu lagi Google Sheet ya, ada 4. Nah, ini salah satunya ini sebenarnya di GC Bapak Ibu sudah ada. Ya, jadi pengertian Google Slide itu apa? Ya. Kemudian apa? Kumpulan slide-nya disebut slide deck. Nah, sebenarnya sama. Google Slide itu kalau yang biasa kita gunakan adalah PowerPoint. Sebenarnya sama saja dengan PowerPoint. Cuma mestinya kalau menggunakan Google Slide itu menjadi lebih cepat. Karena ketika Bapak Ibu menggunakan akses internet itu menjadi apa ya? Menjadi cepat. Tidak usah copy, itu langsung. Kemudian yang jelas harapannya bisa mengajarkan pelajaran. Siswa juga bisa membuat slide deck. Nah, ini jadi nanti kita coba
bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop. Ya, beberapa waktu yang lalu, hari pertama itu malamnya saya ada ibuku yang kontak katanya tetap mengikuti Zoom sambil menunggu temannya yang baru sakit di rumah sakit. Saya sebenarnya ini ya luar biasa, artinya dengan kondisi seperti itu aja masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini ya. Nah, ini juga kemudian membuat slide deck baru. Nah, beberapa waktu yang kemarin juga saya sudah menggunakan Google Slide ya. Jadi Bapak Ibu juga sudah bisa mengakses. Kemudian menambahkan judul. Nah, ini sudah ada ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu saya bahas bareng-bareng. Nah, ini juga ya untuk menambahkan slide lain. Nah, di sini sudah ada. Saya kira tidak perlu kita bahas sama-sama. Nah, di sini juga sudah ada kuisnya, langkah untuk membuat presentasi baru. Nah, ini sebenarnya langkahnya bisa 2 langkah ya. Bisa lewat Google Drive, kemudian klik Google Slide, atau bisa juga ketika Bapak Ibu membuka Gmail, diklik itu juga bisa muncul Google Slide. Nah, ini di sini sudah ada 5 soal. Ini saya baca di GC, Bapak Ibu sudah banyak yang menjawab ya. Nah, terus silakan Bapak Ibu membuat. Saya yakin semua Bapak Ibu di sini sudah banyak yang sudah membuat ya. Jadi artinya pertemuan kita ini saya yakin bermanfaat lah. Bapak Ibu sudah pasti mencoba ketemu dengan siswanya. Kemarin ada yang ini ya, ada yang WA saya, wah susah ya Pak, di sekolah saya itu anak-anaknya ngapain kok pakai GC, kok nggak pakai WA aja. Nah itu. Nah ya memang kita harus mencoba lah demi kebaikan kita bersama. Sebenarnya yang utama itu demi kebaikan anak didik kita. Nah, kalau anak didik kita maju, saya yakin kita semua juga sebenarnya lebih ini ya ikut senang ya. Artinya apa yang kita sampaikan anak-anak bisa menguasainya. Kemudian ini salah satu contohnya juga. Ini saya membuat materi Google Sheet lewat Google Slide. Nah ini. Saya share screen lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini saya membuat Google Sheet ini dengan ini ya, materi ini Google Sheet menggunakan Google Slide. Jadi sama sebenarnya. Nah, kemarin oleh Bu Indah sudah menyampaikan Google Doc. Nah, yang sekarang Google Sheet. Sebenarnya sama saja. Bedanya Google Doc itu lebih banyak ke menulis teks, kalau Google Sheet lebih banyak ke Excel. Jadi ini bisa kita gunakan juga kalau untuk mengabsen anak-anak. Jadi kesulitannya Bapak Ibu kalau mengadakan ya kita berbicara Google nih, pakai Google Meet, anak yang masuk sama enggak itu kadang-kadang kan susah. Harus satu-satu gitu loh. Jadi karena kita berfungsi sebagai moderator, sebagai host dan pengisi, jadinya kita harus kerja sendiri. Kita bisa menggunakan Google Sheet ini untuk mengisi absen. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, ini saya sampaikan dulu. Nah, ini Google Sheet ini menggunakan ini ya logonya, saya juga tinggal klik, sisipkan, misalkan gambar. Nah, ini bisa telusuri internet, bisa dari drive, bisa dari foto, URL, dan kamera. Ini bisa. Misalnya kita menggunakan sisipan internet. Nah, ini kita bisa langsung tulis aja.
logo Google Sheet. Kebanyakan kalau Bapak Ibu sering ke percetakan, mereka biasanya menggunakan seperti ini. Karena kalau mencari gambar itu langsung. Nah, ini tinggal diklik sisipan. Nah, ini langsung masuk. Jadi kalau menggunakan PowerPoint itu butuh waktu lama lagi. Karena dari kita membuka internet ya lewat Google, dibuka, copy, paste, nah itu kan sudah banyak langkah. Nah, menggunakan Google Slide ini langsung. Nah, jadi ini saya menerangkan Google Slide sekalian Google Sheet-nya juga. Nah, ini pengertian Google Sheet ini untuk membuat tabel. Nah, jadi sama seperti kalau Excel ya, Microsoft Excel. Ya bisa dikatakan di sini Excel online. Nah, kalau misalkan ada kerja kelompok, nah dengan menggunakan Google Sheet ini kita bisa bersama-sama menyelesaikan tugas yang berbasis perhitungan. Nah, misalkan kita membuat Bapak Ibu misalkan usulan ya, kalau RAPBS. Nah, itu sebenarnya tinggal dibagi ke unit kerja, linknya diberikan, sudah selesai. Jadi nggak usah nanti dikirim nanti, sudah nanti dibuatkan aja masing-masing sheet per unit kerja, mereka mengirimkan, nah nanti bisa di backup. Untuk mengaktifkannya, nah ini ya bisa 2 langkah, bisa lewat Google Drive, bisa ketika membuka Gmail itu juga bisa. Nah ini contohnya di sini. Jadi ini sudah masuk Google Drive, tinggal klik spreadsheet kosong. Kelebihannya yang jelas bisa lebih cepat daripada menggunakan Microsoft Excel biasa. Karena ini kan kita bisa kolaborasi. Jadi tidak hanya kolaborasi dengan siswa, dengan rekan kerja juga bisa. Itu salah satunya ketika Bapak Ibu menyusun RAPBS contohnya lah. Nah, kan biasanya masing-masing guru itu memberikan usulan bahan, alat. Nah, udah dimasukkan situ aja, enak itu udah selesai. Tinggal diberi tenggang waktu kapan. Nah, tinggal ini yang kadang-kadang terlupakan. Perempatan lah. Oh, gitu. Nah ini dibagikan. Nah ini sebenarnya dibagikan itu ketika Bapak Ibu membagikan file apapun juga yang berbasis Google. Ini kalau pakai akun belajar itu otomatis tidak usah pakai apa ya sebenarnya sih ini ya. Kalau pakai akun belajar biasanya kadang-kadang langsung, tetapi yang tidak pakai akun belajar ini biasanya nggak bisa masuk. Nah, jadi kadang-kadang kita kelupaan kok nggak bisa. Kemarin saya sempat nge-share ini ya slide ini, tapi ternyata saya lupa. Nah ini dapatkan linknya ini harus dirubah. Nah di sini kan, nah ini bisa keluar ini. Nanti Bapak Ibu mengakses lihat saja, mengakses pemberi komentar, editor. Kalau editor kan nanti bisa berubah semua. Nah, ini bisa pemberi komentar misalkan. Nah, selesai, terus dipresentasikan. Nah, misalkan seperti itu. Saya contohkan Bapak Ibu untuk membuat Google Sheet. Ini saya mencoba memasukkan Google Chat ya dengan Bapak Ibu, tetapi baru 45 nih yang baru berhasil. Ini tinggal begini, tinggal klik yang titik 9 ini, spreadsheet. Nah, ikuti tur. Nah, ini karena mungkin saya belum pernah pakai ini ya. Jadi di sini ada ikut tur.
Nah, ini kosong. Nah, ini salah satu contohnya. Misalkan Bapak Ibu mau mengabsen siswa Bapak Ibu, misalkan butuh waktu apa harus cepat, ya sudah tinggal menuliskan nomor, nama, kehadiran. Nah, ini tinggal ya seperti Excel biasa Bapak Ibu. Ini tinggal di-plug terus tarik aja. Nah, ini kita akan mencoba Bapak Ibu hadir di sini. Nah, sama seperti kemarin menggunakan Google Doc ya, tetapi mungkin kalau yang pakai HP itu harus diinstal. Nanti bisa lihat di Play Store. Nah, nanti ketika mau klik ini biasanya ada permintaan harus install apa. Nah, ini saya bagikan latihan, saya kasih nama dulu. Latihan Google Sheet. Simpan. Nah, salin ini linknya saya ganti pengakses editor. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu, ini pasti keluar ini nanti. Kalau misalkan kita Bapak Ibu memberikan materi ke para siswa, nah ini supaya siswa bisa mengeditnya harus sebagai editor apa sebagai ini ya itu akan muncul. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Indayatmi. Nah, kemudian ini saya presentasikan. Oh, bentar. Bagikan berarti linknya ini aja ya. Bentar, ini masih kadang-kadang itu ada yang sudah di ini keliru. Mestinya siapa saja yang memiliki link. Karena di sini kan Bapak Ibu ada yang sudah punya, ada yang belum. Nah, siapa saja yang memiliki link, salin link. Kemudian saya kirimkan ke gini ya Bapak Ibu. Ke chat. Nah, saya kirimkan linknya di chat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa mengisikan nama Bapak Ibu terus kehadiran. Kira-kira sudah bisa mengakses apa belum? Nah, ini sudah bisa. Nah, bisa nggih? Ini yang sudah masuk ada berapa orang ini? Ada 13. Nah, ini kan sebenarnya di sini juga nah, ini di chat ini juga kelihatan ternyata. Ada chat-chat di Google Sheet-nya. Nah, ini kan juga bisa memudahkan. Ini untuk presensi. Kalau misalkan mau Bapak Ibu mau presensi ke siswa membuat Google Form-nya kelamaan, udah buat ini aja. Nama ini ya sudah selesai. Jadi ini juga akan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat cepat sekali. Nah, yang pakai HP bisa nggak Bapak Ibu? Ada yang pakai HP? Diberi warna juga bisa Bapak Ibu, sama seperti di Excel. Nah, ini ada warna isi, mau dikasih warna apa, itu juga sangat-sangat mudah sekali. Untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan itu juga ada di sini. Jadi sama persis seperti di Excel, cuma bedanya kalau Google Sheet ini bisa online. Nama saya hilang. Nah, ini karena berbarengan, jadi bisa juga Bapak Ibu udah ngisi, yang lainnya ngisi ya hilang, kedel padahal itu karena kita ini bareng-bareng. Jadi bisa terjadi seperti itu. Tetapi kan kalau untuk presensi ke anak-anak kan biasanya nomor presensi kan hanya satu, tidak mungkin sama. Ini karena Bapak Ibu di sini yang penting bisa mengakses, mencoba mengisi di Excel. Nah, ini tidak masalah. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya kira sangat mudah ini Excel.
Begitupun nanti kalau sudah selesai, ini bisa kita ambil, kita bisa download, tinggal klik file, download terus ke Microsoft Excel. Bisa ke Excel, bisa ke PDF. Ya Bu, mana Bu? Itu tadi ngisinya di mana ya Pak? Bapak nge-share-nya di mana Pak? Oh, di anu Bu, di chat Bu, di chat. Oh, di chat. Di chat ini, Zoom. Oh, oke. Nah, jadi kan buka di chat Zoom, nanti kan muncul. Nah. Iya. Oke, makasih Pak. Monggo kalau yang mau mencoba dulu. Nah, besok kalau yang belum pernah coba bisa dicoba mengabsen anak-anak. Nah, tinggal buka ini aja. Jadi sebenarnya yang ini tidak perlu Bapak Ibu menggunakan Zoom, ya. Tidak perlu menggunakan Zoom. Bisa juga misalkan karena anak-anak sudah familiar dengan WA, nanti tinggal linknya aja yang disampaikan. Tinggal link dari Nah, tinggal klik salin link. Nah, nanti paste di Bapak Ibu buka grup WA, nanti akan muncul. Nah, gitu aja. Itu sudah salah satu cara untuk ngecek anak hadir atau tidak. Jadi tidak hanya di pelajaran, ya, di semua hal. Misalkan di kita pelajar apa pagi, terus supaya cepat. Nah, ke orang tua itu juga bisa dengan ini. Atau misalkan pengisian data. Nah, ini juga tidak hanya bisa digunakan untuk presensi, untuk pengisian data. Misalkan nanti Bapak Ibu sudah punya nama di sini, nama siswanya misalnya. Jadi nomor nama Bapak Ibu sudah membuatkan formnya ini. Lah, ini sudah ada yang menuliskan sampai berapa ini? Sampai ke bawah. Kemudian diisi nama orang tua. Nanti biar orang tuanya yang ngisi. Nah, itu kan sangat enak sekali Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu japri satu-satu. Tinggal kasihkan link ini saja ke orang tua. Sudah selesai. Jadi data-datanya bisa macam-macam ya. Bisa diisi nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, dan lain sebagainya sesuai apa yang diinginkan. Yang saya Pak Darmawan. Okay. Itu kalau misalnya kita buat presensi seperti itu untuk kegiatan seminar atau BIMTEK secara umum seperti ini, biar tidak saling tindih namanya, gimana Pak? Biar tidak geser. Nah, ini kasus tadi nomor 1 hilang, ketindih temennya. Karena kan itu kan karena tidak tahu Bu bagiannya nomor berapa. Nanti di sini sudah ada ininya, sudah ada namanya. Jadi mereka tinggal ngisi kehadiran di sebelahnya. Nah. Oh, berarti sebelumnya kita mengisikan nama peserta dulu gitu Pak? Gitu sudah bisa. Janji Pak, matur suwun. Nah, ini yang sudah masuk ke sini 54 ya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini semuanya sudah hampir 25% ya masuk ke sini. Saya kira sangat mudah ya Bapak Ibu. Nah, ini misalkan tadi ya Bapak Ibu misalnya sudah ngisi absen. Terus absennya saya stop. Nah, ini tinggal ganti. Nanti tinggal ini hanya lihat saja. Nah, nanti Bapak Ibu yang di sini sudah nggak bisa ngedit lagi. Nah, bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ngedit ya? Pelan-pelan Pak. Oh, G. Sekarang ini aja, saya ganti ke. Diulang saja Pak tadi. Ganti terus apa tadi Pak? Oh, G. Nah, ini. Nah, ini tadi ini ya, saya ulangi lagi, G.
Jadi Bapak Ibu di sini kan semuanya bisa mengedit, baik yang dibuat sendiri, bahkan punyanya orang lain. Nah, ini misalkan, ini yang ada di sini kan ada 52 sekarang, ada 52 orang. Ini misalkan saya rubah settingannya ini menjadi pemberi komentar. Nah, monggo Bapak Ibu, masih bisa mengisi nggak? Ada yang bisa mengisi? Sekedar Pak. Oke, monggo dicoba. Nggak bisa klik. Nggak bisa nggih? Nah, ternyata kalau Nggak memberi bisa klik. komentar, memberi komentar dengan satunya lagi ini. Nah, jadi di sini kita bisa ada 3 macam. Menjadi seorang editor, bisa pemberi komentar. Ini sebenarnya hampir sama ini. Pengakses lihat saja. Lihat tuh ya hanya lihat saja. Jadi sudah nggak bisa ngedit. Nah, kalau sekarang saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengedit lagi. Nah, ini Bapak Ibu di chat sini. Jadi ketika masuk, misalkan Bapak Ibu tadi ya mau ngecek misalkan yang masuk beneran atau misalkan titip absen. Nah, ini. Dari sini kan bisa ke-record Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di sebelah kanan ini di bawahnya chat. Nah, di sini ada keterangannya ini. Nah, misalkan di sini Raden Supramanaci telah membuka dokumen. Terus sudah pergi. Nah, ini berarti pernah ke sini. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai dasar ini hadir betul atau titip. Nah, ya walaupun sebenarnya kita menggunakan HP yang lain juga bisa, gitu. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan mau menambah sheet, tinggal duplikasikan ke sebelahnya. Kalau ini duplikasikan ini sama ya. Nah, terus tambah baru. Nah, itu tadi misalkan Bapak Ibu mau ini ya bisa tugas, misalkan tiap siswa dibuatkan masing-masing satu sheet. Kalau siswanya 20 ya buatkan aja 20 sheet. Nah, masing-masing sheet mereka diminta ngisi. Nanti sudah diberitahu ya. Nanti akan ada Google Sheet seperti ini. Nah, nanti mereka harus mengisi sesuai dengan nomor sheet-nya. Nah, nanti untuk nambah sheet tinggal klik plus yang sebelah kiri paling bawah. Nah, tinggal plus lagi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga nanti misalkan memberikan tugas ke anak-anak itu di sini sheet-nya udah dikasih nama, nggak punya Anton, punya ini siapa gitu ya, Ari. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini di sini bisa juga dibuatkan sendiri-sendiri masing-masing per sheet untuk masing-masing siswa tugasnya misalnya seperti apa. Saya yakin mulai dari level ini ya, karena di sini juga ternyata ada ibu guru dari SLB, ya ini juga bisa digunakan. Cuma saya belum tahu ya kemajuan siswa yang bersekolah di SLB apakah bisa seperti ini ya nanti. Tapi saya yakin minimal untuk pribadi Bapak Ibu bisa digunakan. Minimal untuk menyimpan nilai lah ya. Pak Darmawan. Iya Bu. Boleh bertanya Pak? Iya monggo. Itu kan ada masalah untuk siswa yang misalnya kan untuk di GC itu kan anak-anak sulit, ada yang sulit ikut. Misalnya dalam satu kelas 36 siswa kok ada 3-4 siswa yang tugasnya banyak sekali. Berarti pakai ini juga bisa ya Pak ya? Bisa. Kita kirimi aja sheet-nya terus mereka mengirimkan saja lewat ini juga bisa ya Pak? Bisa harus Bu. GC itu ya? Bisa. Cuma ini Bu, kalau di GC kita bisa mengetahui anak itu sudah selesai mengerjakan atau belum. Jadi ketika nanti mereka selesai mengerjakan, kalau di GC kan kelihatan sudah selesai. Kalau di sini kan kita harus ngecek satu-satu Bu. Ya
Cuma mungkin kan di GC kadang-kadang makin banyaknya gitu Bapak Ibu. Mungkin di GC itu Bu bisa juga anak kadang-kadang kan ya wis inilah biasa nggak bisa ngakses, ini terlalu banyak yang ditampilkan. Nah, bisa juga ini jadi alternatif. Memang kalau menggunakan Google Sheet ini kita ya menjadi memang harus ngecek Bu, harus ngecek satu-satu. Walaupun sebenarnya di GC juga ya. Tetapi kalau di sini di Google Sheet ini ya kita harus lebih ini lagi, lebih teliti lagi. Karena ya itu tadi, mereka sudah mengumpulkan dan tidak kan tidak ketahuan. Kalau di GC, anak yang sudah mengumpulkan itu bisa ini lebih cepat kita ngeceknya. Walaupun sebenarnya dari sini juga kita bisa melihat dari sini satu-satu. Tapi kan kalau ini misalkan tugasnya hanya satu, tidak banyak lah. Tapi kalau misalkan ada 10 tugas, 20 tugas, nah kalau dengan dari GC kan kelihatan, misalnya tugas berapa nanti yang sudah mengumpulkan dan belum. Oke. Okay. Sudah menggunakan GC, Bu? Sampun, Pak. Sampun. Oh, nggih sampun nggih. Nggih, misalkan bisa jadi alternatif, Bu. Nanti anak yang khusus itu, Pak. Khusus itu enggak apa-apa. Nah, itu. Maksud saya itu tadi itu. Nggih. Oke. Nggih, nuwun, Pak. Nggih. Nah. Ini ada yang tanya mengetahui siswa terakhir yang mengisi basic. Ini dari sini aja, dari chat ini kelihatan sebenarnya. Nanti ini di sini yang hadir kan ada 50 ini. Yang hadir di latihan nama filenya latihan Gesit ini ada 50. Ini nanti kalau sudah pergi yang terakhir kan di sini akan muncul. Nah, terus kalau tidak boleh diedit ya sudah, ini di settingan ini diganti aja, nggak editor, tapi lihat saja sudah selesai, sudah nggak bisa ngedit. Nah, tapi kalau untuk melihat yang masuk terakhir, ini dari chat di sini akan kelihatan. Nah, ini ada yang tanya tadi di Zoom. Nonton Bapak Ibu, saya kira bisa dipahami ya untuk Pak Darmawan. Iya, Bu. Berarti yang selama ini saya menggunakan presensi dengan di GC itu bisa mulai beralih ke aplikasi ini ya, Pak? Nggih, mau bisa, Bu. Ini kan juga salah satu alternatif ya. Sebenarnya sih kalau tugas baiknya sebenarnya menggunakan GC, Bu. Kalau di sini kan ini ya, jadi begini, Bu. Misalkan kita harus bisa men-setting di sini yang bagikan kepada orang lain dan grup. Nah, nanti Bapak Ibu di sini yang diberikan linknya hanya orang tertentu, misalkan siswanya namanya ya di sini hanya berarti kita nanti memberikan siswa tersebut memberikan nama email ke kita. Jadi yang bisa mengakses hanya itu tertentu itu juga bisa, yang lain nggak bisa. Nah, nanti dari sini. Oh, nggih. Nah, nanti dibagi tambahkan orang ini. Nah, nanti ditambahkan di sini. Nah, nanti kalau dari sini baru ini kita bisa yang bisa mengedit hanya ini saja, yang ini nggak bisa, itu bisa. Misal kalau terus nanti sudah nggak boleh diedit lagi, ya ini diganti. Dapatkan linknya ini, diganti. Nah, cukup lihat saja. Atau kalau nggak komentar. Ini nanti sudah nggak bisa dirubah. Nah, nonton Ibu. Tanya Pak. Matur nuwun Pak Darmawan. Nggih, monggo. Tanya Pak. Nggih. Pernah mencoba gini, ini yang menuliskan ketua kelasnya tok. Nah, untuk mengatasinya gimana supaya biar menulis sendiri-sendiri, Pak? Makasih. Nah, ini Pak, dari chat ini Pak, kan ketahuan. Dari chat ini Pak, Bapak kan menyampaikan, saya sudah bisa melihat nanti yang isi siapa. Nah, ini kan Bapak lihat yang di chat ini, ada tulisan chat yang sebelah kanan atas ke bawah, ini kan kelihatan Pak. Misalkan yang mengisi siapa. Sebenarnya ketika saya mengarahkan begini Pak, arah mouse saya, ini akan muncul namanya. Nah, di
Di sini ada namanya dinosaurus anonim. Nah, ini. Terus ini ada yang satu kotak 6 orang ini di sini. Nah, ini 1 orang. Nah, itu Pak. Bapak tinggal mengarahkan mouse ini sudah kelihatan. Nah, ini Ibu Yeti Budi Nurhaini. Nah, ini berarti hanya ini. Ini di sini sampai 6 orang. Dari situ Pak. Ya idealnya sih kalau Bapak memberikan link ini jangan 24 jam. Ya cukup nanti selama 1 jam, jadi Bapak Ibu bisa mengawasi anak-anak yang masuk siapa, nanti bisa tahu Pak. Kan kotak-kotak ini kan kelihatan Pak. Nah, ya. Nah dari sini Pak. Nah ini baris 40. Ini Arif Janu kelelawar anonim. Nah dari sini kelihatan Pak. Iya Pak. Nah nanti Bapak bisa kamu ngisikan menggunakan kacamu toh. Nah dari sini Pak. Bapak screenshot itu bisa 2 cara Pak. Bisa di laptop itu kan ada pilihan print screen. Atau bisa juga menggunakan sniping tool Pak. Oh iya. Nah, itu bisa semuanya Pak. Nonton Bapak? Nggih. Banyak Pak Darmawan. Oh nggih, monggo Pak Arso. Ini GC-nya ini dengan GC yang akun pribadi itu beda ya Pak ya? Oh beda Pak, beda. Oh gitu ya. Yeah. Kalau yang akun pribadi itu kan memang sudah familiar ya. Ya. Kalau yang ini memang kok muncul chatnya ya? Iya, ini nanti ini Pak ketahuan. Jadi tadi Bapak ada yang tanya, itu yang ngisikan tuh cuma ketua kelas ya. Orang ngaku nek ngisike. Nah, dari sini kelihatan. Yang masuk misalkan absennya di sini 20 orang misalkan. Di sini muncul 2 orang. Dari kotanya gini, dia lagi nuliskan tuh kan ketahuan, Pak. Jadi Bapak mestinya Bapak Ibu ketika melihat mengawasi anak-anak mengisi kehadiran ini ya mestinya sambil mengawasi. Oh, iki ngisike iki ngisike iki ya. Sudah cari catatan. Besok jangan diulangi ya, sudah. Saya kira ketika Bapak Ibu menyampaikan seperti itu ke siswa kita, itu saya kira tidak akan diulangi lagi lah. Keconangan kok masa dibaleni terus. Tapi ngisinya juga lewat Google Form ya Pak ya? Kalau ini langsung Pak, nanti langsung ada linknya. Langsung ya, chat. ini Oh, iya langsung. Chat langsung ya? Kalau ini ngisinya kan di Pak, di G-Sheet-nya apa Google Sheet-nya itu nanti langsung mereka mengisi ke sini ke masing-masing kotaknya ini. Ya. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Kalau yang jelas ini ada yang lebih tepat presensi untuk G-Meet ya. Ini ya sebenarnya kita bisa gunakan apa saja sih. Bisa untuk G-Meet atau kalau enggak misalkan untuk kehadiran Bapak Ibu misalkan kehadiran kan tidak pasti menggunakan G-Meet bisa juga cukup lewat WA. Nanti jam 7 akan saya berikan link untuk mengisi daftar hadir lewat Google Sheet. Waktunya 15 menit. Silahkan diisi nama sama kehadiran misalnya atau cukup nama gitu lah. Nah, ditunggu aja 15 menit. Nanti kan ketahuan nanti kotak-kotaknya, terus di sini ada berapa orang. Nah, misalnya di sini kan bisa dilihat ya Bapak Ibu, saya mengarahkan kursor di sini muncul 50 pemirsa. Nah, berarti yang hadir di sini ada 50. Nah, misalkan yang hadir itu kan daftar hadirnya ada di sini ada sampai berapa ini? Nah, 228. Ternyata di sini namanya penuh. Padahal di sini yang hadir hanya 46. Nah, itu kan juga bisa ketahuan berarti ono sing titip absen. Nah, kayak gitu. Nonton Bapak Ibu? Saya kira bisa dipahami nggih? Bisa, Pak. Saya kira sangat mudah. Karena habis ini kita masih ada Google Sheet sudah, Google Jambot. Nah, ini nanti masih ada Google Jambot sama Google Site. Nah, masih ada 2 Bapak Ibu. Sebelum lanjut, mohon bertanya Pak Dar. Tadi yang untuk screenshot lewat laptop tadi, lewat apa saja tadi ada 2 tadi? Bentar. Nah ini nih di apa? Di laptop
Bapak Ibu di keyboardnya itu ada tulisan PRTSC S. Nah, ini tulisannya. Saya tulisan aja nggih. Print screen itu sebenarnya. PRTSC terus SYSRQ. Biasanya posisinya di atas bawah, Pak. Apa paling atas sebelah kanan. Ini yang saya tuliskan di sini ini saya besarkan. Nah, ini di laptop. Ini, iya, Pak. Nah, iya, kalau Pak, yang betul, Pak. Ada ini di baris paling atas ya ada di nah, dekatnya itu, mouse break. Terima kasih, Pak. Jadi, nah, terus yang satunya namanya sniping tool, Pak. Nah, ini sniping tool ini juga bisa kita gunakan. Ini saya coba munculkan. Pak, itu print screen pakai kontrol nggak, Pak? Oh, enggak, hanya pencet aja, Pak. Itu yang berfungsi untuk motret juga? Iya, apa yang muncul di ya di tampilan itu akan ini langsung. Oke. Yang satunya pakai FN apa? Oh, betul, Pak. Makanya kok nggak bisa. Itu hanya itu saja. Yang satunya ini, Pak, sniping tool. Sniping tool. Buka di mana, Pak? Nah, kalau sniping tool itu di gambar di sebelah kiri bawah Bapak ini ada tulisannya type here to search. Itu tinggal tulis sniping tool. Belum terlihat apa ya? Terlihat nih, betul nggih? Bentar, Pak. Saya stop screen dulu. Apa besar itu? Ternyata Pak, belum nggak bisa, Pak ya. Nah, jadi di sebelah bukan, Pak, di tampilan layar Bapak di laptop di komputer itu ada tulisan yang paling kiri bawah, Pak, ada tulisan type here to search. Itu tinggal diklik ini tulisan sniping tool ini, tinggal dituliskan atau kalau di sini saya copy ya. Terus di sini akan muncul, Pak, tulisan sniping tool. Tapi tulisannya nggak seperti ini, guys. Ini terpisah ini sebenarnya. Online-nya aja masih keteteran, tugasnya belum selesai kayak gitu loh. Nah, nanti bisa dicoba, Pak, sniping tool-nya. Linknya izin tanya, Pak Darmawan. Tadi yang saya kan nyoba ini share link-nya tadi loh. Iya. Itu Kak maksudnya itu ke grup apa ya? Sebelum ke editor tadi munculnya itu yang klik share people and group itu ada di lain bisa ini gimana, Pak? Halo. Nanti boleh. Halo, Pak. Nampaknya hang. Oh. Sabar. Di luar udaranya panas. Malah hilang. Ya.
Assalamualaikum Pak Arso. Kalau di pantai itu dingin. Sebentar Bapak Ibu ini sadar ternyata Nah, ini loncat. ini baru masuk lagi. lagi. Tadi keluar dari Zoom. Ya. Nah, kayaknya kepencet tuh. Nah, ini snapping tool-nya Bapak. Nah, ini logo seperti ini, ikonnya seperti ini. Nanti kalau bisa dicari tulisan di sini tulisan tipe here to search. Nah, akan muncul seperti ini. Pak, pun paham. Hilang lagi, Pak. Yang lain. Pak. Pak Rosid, Maaf ngapain? Bapak, ini tadi internetnya mati sebentar. Ya, ya. Oh. Ini Pak lompat. Ini Bu Indah. Lanjut mawon dengan. Iya. Kalau enggak ya Pak Rosid boleh lah. Kalau betul sakit Pak. Internetnya sekarang. Aduh. Iya Pak. Oke. Saya kira cukup nggih untuk Google Sheet-nya. Makasih boleh Pak. Ya, nanti bisa belajar lagi lah Bapak Ibu. Nanti kalau kita ke Google Sheet terus, nanti yang lainnya nggak dapat. Nah, karena ini kita masih cukup banyak nggih. Oke, langsung lanjut ke yang lain nggih Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada lagi namanya Google Sheet sudah. Jamboard nih, Jamboard nggih. Nah. Jamboard. Aja preset Pak. Tulisannya ditulis dulu Pak, tulisannya ditulis Jamboard itu kayak. Nah, ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Google Jamboard. Nah, ini. Jamboard. Karena nanti di uji kompetensi keluar Bapak Ibu. Saya kalau nggak menyampaikan iki opo gitu nanti. Saya juga dikelerokin nanti. Belum pernah dikasih di soal ada. Nah, ini. Saya mau buat Google ini presentasi ini juga menggunakan Google Slide. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal linknya nanti akan saya berikan. Kenapa nggak diberikan sekarang? Nah, kalau berikan sekarang nanti saya ngisi ini ya nanti ini ya aksesnya nggak bikin lama. Ini logonya seperti ini, seperti logo musik ya. Nah. Jamboard ini seperti papan tulis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu secara langsung ketemu langsung, nah itu kan kita menuliskan di papan tulis kan dengan tangan. Kalau sekarang kita menggunakan menulis itu menggunakan mouse. Nah, nanti kan di sini akan menjadi kursor ya. Ini tinggal menggerakkan. Nanti dengan Google Jamboard ini bisa. Jadi nanti Bapak Ibu yang menggunakan laptop nanti bisa menuliskan seperti di Google Sheet. Nah, ini kalau mengajar siswa TK, SD itu cocok sekali sebenarnya. Ya sebenarnya untuk SMP, SMA, SMK juga sebenarnya tetap bisa. Nah, Google Jamboard adalah salah satu aplikasi yang dikembangkan Google yang merupakan papan tulis digital. Nah, karena namanya saja digital, nanti semuanya akan bisa mengakses. Tentunya dengan catatan nyambung internet. Nah, ini. Jamboard ini juga bisa menggunakan ini ya, jadi media menjelaskan materi pembelajaran
kepada para siswa. Nah, ini Bapak Ibu misalkan menyampaikan materi yang butuh gambar dengan banyak, nanti siswa nanti langsung memberi komen, interaksi, ini dengan Google Jamboard ini juga menjadi lebih bagus ya, lebih menarik. Nah, layanan cloud memudahkan kolaborasi secara real time, jadi langsung. Nah, ini ide siswa nanti akan langsung muncul. Kemudian ini Bapak Ibu, filenya ya, seperti filenya ini juga nanti akan langsung tersimpan di Google Drive. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan mempunyai ini ya, Chromebook, nah, jadi laptop yang harus nyambung ke internet, ini akan langsung tersimpan di Google Drive. Jadi tidak usah memikirkan nanti simpan di mana. Nah, jadi akan langsung tersimpan. Tentunya ketika menyimpan bisa kita atur mau nyimpan di mana. Bisa di-share bisa di-share bisa. Nah, toolnya ini. Nah, bentar Bapak Ibu ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Sama juga ketika membuka Google Drive, klik more, ini di sini ada Google Jamboard. Kemudian ini tinggal membuatnya. Ketika Bapak Ibu nanti Google Meet, nah nanti saya akan menyampaikan sedikit untuk Google Meet. Google Meet juga ada. Jamboard di sini juga ada. Nah, icon toolnya ini hanya sedikit sekali sebenarnya, karena hanya jadi seperti pensil, tinggal mengarahkan. Nah, seperti menggambar atau melukis. Jadi di sini ada pen yang fungsinya untuk menulis, ada iris untuk menghapus. Panah ini nanti fungsi mouse-nya ini bisa diganti. Ada stick note. Jadi menulis. Nah, kalau mau menulis seperti di papan tulis, Bapak Ibu menulis, kalau kemarin Bu Indah menyampaikan di Google Doc itu ngomong ya, tinggal bicara saja langsung tertulis di ini ya, di tag-nya, di doc-nya langsung muncul, kan mempercepat. Tetapi kalau di sini tidak ada ya. Nah, tetapi kita karena ini papan tulis, kalau menulis pakai tangan kan lama sekali. Nah, nanti menggunakan stick note. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya contohkan. Jadi ini saya buka Gmail, di sini akan muncul, nah ini Jamboard. Kelihatan ya Bapak Ibu? Nah, saya stop share lagi. Share screen lagi. Nah, ini. Jadi tadi saya klik ini juga sama saja. Nah, posisinya agak di tengah. Di sini ada Jamboard. Di sini sebenarnya Google itu banyak sekali. Ada Gmail, Drive, Spreadsheet, dokumen, Classroom, Slide, Meet. Kemudian grup ini ya, YouTube, Map. Nah, yang Map ini juga sebenarnya bisa kita gunakan Bapak Ibu. Terus ada Google Earth. Nah, saya pernah mengikuti pelatihan, itu basisnya menggunakan Google Earth. Jadi saya membuat peta lokasi, saya garis petanya, terus di situ untuk menunjukkan kalau di sini rawan longsor, di sini macet sering. Nah, nanti pakai Google Earth ini bisa digunakan. Nah, ini seperti ini. Ini saya buat baru Jamboard ini, Google Jamboard. Nah, ini saya buat ini ya, tadi saya sudah mencoba seperti ini. Ini saya hapus dulu.
Di sini sudah buka Jambot, mestinya langsung ini. Nah, tadi saya sudah menulis, Bapak Ibu. Ternyata kalau menulis pakai papan tulis di Jambot ini juga susah, kurang bagus. Nah, ini tadi saya tulis apa kabar. Nah, ini maaf, ini saya hapus. Nah, ini ikonnya di sini. Di sini ada pena, ada untuk menghapus, untuk pilih. Nah, stick note tadi, catatan tadi. Nah, ini tambahkan gambar. Tambahkan gambar kita bisa nyari sama aja di sini. Di sini penelusuran gambar misalkan. Misalkan gambar pemandangan dengan alam. Ya. Saya sebenarnya tadi deg-degan Bapak Ibu. Pemandangan alam dilalak. Nek metu sarua, saya sing kena iki. Ternyata enggak ada. Ini saya klik sisipan. Nah, langsung muncul. Nah, seperti ini. Nah, kita mengajarkan ke siswa ini khususnya biasanya untuk yang SD, TK itu kan lebih enak kalau pakai Jambot begini. Ini di sini ada lokasi jalan seperti ini, yang kanan kirinya ada pohon. Nah, coba ceritakan di sini deskripsinya seperti apa. Nah, habis itu terus dibagikan. Nah, ternyata di sini bisa 600 orang, guys. Nah, dapatkan linknya ini. Saya ganti di sini. Siapa saja yang memiliki link, pengakses editor. Selesai. Bagikan. Saya cek lagi. Sudah betul. Salin link. Nah, ini saya share ke ini Bapak Ibu, Nah, monggo Bapak Ibu bisa lihat di chat Zoom. Kita bareng-bareng mengisi di Jambot ini, monggo Bapak Ibu bisa mengisi. Nah, ini sudah ada yang bergabung 1, 2, dan nah ini monggo silakan mencoba menuliskan sama seperti tadi di Google Sheet, Nah, Google Sheet kan lebih kecenderungan kita menulis. Bapak Ibu juga bisa menulis menggunakan stick note. Nah, ini juga langsung hadir misalkan. Simpan. Nah, nuliskan nama. Nah, jadi ini sebenarnya bisa lebih menarik, kita menggunakan Jambot ini, karena untuk melukis, untuk apa, untuk menggambar, bahkan matematika pun sebenarnya kemarin saya sempat mengikuti, ada yang guru matematika ini menggunakan Jambot di sini. Jadi penulisannya biar menarik anak-anak. Nah, ini menggunakan ini. Nah, HP harus diinstal dulu, Nah, ya betul. Memang harus diinstal dulu. Kalau yang pakai laptop bisa langsung. Tapi untuk yang menggunakan HP mungkin harus menginstal dulu, Cuma mestinya Google Jambot ada, di HP. Tanya, Pak. Monggo. Jadi di Zoom dan di Meet itu kan sebetulnya sudah ada papan tulis bawaan kalau nggak salah. Sudah ada. Nah, kenapa kok harus Jambot bukan papan tulis bawaan itu rata-rata gitu, Pak? Matur nuwun. Kalau ini kan Pak, misalkan jenengan tidak pakai Gmeet kan langsung ke sini aja. Jadi tidak perlu apa? Jadi jenengan tinggal menunggu laporan ke mereka. Kalau menggunakan ya kita ini kan juga serba salah, Pak. Guru itu kan juga serba salah. Ketika mencoba sering berkomunikasi menggunakan Zoom, menggunakan Gmeet itu juga orang tua ada yang komplain. Kok ketemuan terus ngabis-ngabisin kuota. Nah, itu kan seperti itu, Pak.
Tetapi dengan menggunakan ini, tinggal mengirimkan linknya saja, Bapak Ibu sudah bisa mengajar. Jadi untuk mengurangi, yaitu Pak, kuotanya. Jadi tidak lebih banyak daripada menggunakan Gmeet atau tatap muka langsung. Kalau dengan ini kan mereka akan lebih ini nggih, lebih Mas orang iso fokus. aku yo. Lebih Orang fokus iso lagi. main nengok ngorek-orek ngene iki. Nggih. Bocor, Pak. Nggih. Nah, kalau coret-coret gini kan untuk anak SD kan bagus, Pak. TK mereka ini mewarnai. Jadi bisa juga sebenarnya Bapak Ibu misalkan memberikan link ini ya ke siswa mewarnai misalkan. Bisa juga karena di sini juga ada mewarnai. Cuma ya itu tadi memang harus dijelaskan caranya mengisi seperti apa, caranya menghapus. Nah, ini juga ini. Bisa juga membuat linknya, link Jambotnya ada banyak. Jadi mereka langsung mengisi dan Bapak Ibu langsung menilai, bisa melihat. Nah, contohnya seperti itu, Pak. Ini yang hadir di sini ada 43 ternyata. Ya kalau untuk presensi jangan di sini, Pak. Nanti mereka juga susah gitu untuk menuliskan. Ini lebih banyak ke apa? Ekspresi siswa ya. Nah, mereka coret-coret apa gitu kan pasti lebih senang. Coba yang hadir siapa? Nah, coba misalkan Bapak ngajar dengan anak-anak ini disampaikan yang hadir siapa? Linknya diberikan. Nah, nanti kan ketahuan yang hadir siapa gitu. Cuma kalau ini kan memang tidak muncul namanya, Pak. Kita bisa ceknya lihat dari sini aja. Nah, ini yang ngisi siapa, ini siapa. Nah, memang kalau tadi di Google Sheet itu kan nggak bergerak cepat. Ini saya ngetut ke ini ya susah. Oh, apalagi ini ada yang coret-coret seperti ini. Ini memang ketahuannya dari satu-satu begini. Nah, tapi kan kita mengajar ke para siswa juga paling banyak kan 36 ya untuk yang SMA SMK juga kan dan lagi saya yakin kalau mengajar siswa juga nggak mungkin datang langsung pasti lebih relatif lebih ini ya lebih kondusif tapi tetapi bisa juga sih awal-awal seperti apa. Nonton Bapak Ibu? Nah, kan menyenangkan ya Bapak Ibu mewarnai nulisan namanya. Nah, ini kalau sebenarnya kalau untuk TK SD ini cocok ini sebenarnya. Artinya mereka bisa berekspresi yaitu tadi mewarnai itu tadi sebenarnya bisa. Nah, ini ada yang memasukkan gambar pohon nggih. Nah, karena ini basisnya online, semua mudah sekali. Tapi harus hati-hati Bapak Ibu, ya itu tadi karena kita sebenarnya tidak ada niat kadang-kadang mencari gambar pemandangan tadi ya. Bapak Ibu mungkin menulis pemandangan bagus, terus untuk gambar apa itu juga bisa sebenarnya. Jadi kita perlu memang ekstra hati-hati. Nanti tidak terjadi ini ya apa multi tafsir nanti. Cekap ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Oh, GG. Apakah ada stick atau apa ya semacam pena khusus gitu yang digunakan untuk mengajar seperti ini gitu Pak ya? Setahu saya ada Pak.
Jadi laptop itu ada yang touchscreen, Pak. Jadi jenengan mengarahkan tangan, nggak usah pakai ya, misalnya pakai apa, pensil atau ini ya apa, pena khusus itu bisa, Pak, ditempel gini langsung ada, Pak. Jenengan tinggal cari aja laptop yang bisa touchscreen. Laptop yang ditekuk itu juga ada, Pak. Jadi dilipat-lipat itu. Nah, ada, Pak. Monggo kalau mau cari-cari. Terima kasih, Pak. Oke. Sampun cekap ya Bapak Ibu. Untuk Google Jamboard, saya kira Bapak Ibu sudah bisa mengetahui, karena nanti jangan sampai ada pertanyaan di uji kompetensi Google Jamboard, opo ya, nggak tahu lah. Itu yang jelas salah satunya itu untuk mempresentasikan di layar ya, itu bisa menggunakan Google Jamboard. Nah, saya kira cukup untuk materi Google Jamboard. Nah, ini sekarang sudah nggak bisa ya Bapak Ibu. Nah, sudah nggak bisa coret-coret lagi. Sekarang langsung lanjut lagi ke ini Google Slide tadi sudah. Google Slide sudah. Nah, Google Slide ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir, Google Slide. Saya stop screen dulu. Nah, ini Bapak Ibu, di GC sudah ada Google Slide. Google Slide ini sama seperti membuat website. Jadi Bapak Ibu kalau mau membuat website, ini bisa juga menggunakan Google Slide. Ya, kalau membuat situs web, nah itu kan harus berbayar ya. Nah, dengan menggunakan Google Slide ini akan menjadi murah, akan menjadi ini ya gratis karena yang penting bisa akses ke internet. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada waktu luang bisa juga membuat website menggunakan Google Slide ini. Nah, memperkenalkan Bapak Ibu sendiri. Jadi biasanya kalau website kita ngikut sekolah, nah sekarang Bapak Ibu bisa membuat profil Bapak Ibu sendiri menggunakan Google Slide. Nah, di sini membuat situs web, silabus bisa dimunculkan, video situs, informasi. Nah, di sini ya Google Slide. Tim olahraga sekolah, ekstrakurikuler sekolah. Nah ini sama juga caranya untuk membuka Google Slide ini bisa lewat Google Drive, bisa juga nanti ketika membuka email, nanti membuka Google Slide. Ikonnya seperti ini. Nah, nanti akan muncul situs baru seperti ini. Nama situs webnya, buat apa? Situs tanpa judul, yang di sebelah kiri atas, tekan tombol enter di keyboard. Nama, nah ini sebenarnya bentuknya sama seperti PowerPoint. Nanti kita tinggal mau merubah atau mau mengedit seperti apa, mengubah gambar, memasukkan gambar, pilih gambar. Nah, ini lebih ini ya, akan lebih mudah lagi. Nah, tema situs. Nah, ini bentuknya sama seperti PowerPoint atau tadi di Google Slide. Nah, di sini muncul temanya
bentuk temanya seperti apa, fontnya seperti apa, isi situsnya seperti apa. Nah, menambahkan gambar ke situs. Nah, ini bisa kita langsung diisikan ke ini ya, Google Site. Pilih gambar, nanti dimasukkan. Masukkan gambar yang ingin dicari, nanti bisa langsung. Nah, nanti kita akan coba bersama-sama ya Bapak Ibu. Gambar itu juga nanti bisa diubah ukurannya. Tinggal tarik-tarik aja. Pangkas gambar, hapus gambar, tarik titik biru. Bisa dihapus. Ini satu untuk ngedit tag-nya, yang gambar ini seperti tong sampah ini ya, nomor 2 menghapus kotak tag. Ini bisa ditarik. Jadi besar kecilnya tulisan nanti lewat sini. Kemudian mempublikasikan situs. Nah, ini kalau saya kemarin sempat pernah membuat, tapi kok nggak muncul. Nah, ternyata belum saya publikasikan. Nah, kenapa harus dipublikasikan? Nah, supaya kita bisa mengakses. Nah, di sini. Nah, di sini linknya. Nah, ini di GC sudah ada nggih Bapak Ibu? Nah, ini sudah ada kuisnya dengan Google Sheet saya bisa. Nah, saya kira gampang ya Bapak Ibu membuat situs web. Menambah gambar sendiri Google Sheet benar. Nah, ini di sini ada. Nah, terus tugasnya di sini juga sudah ada. Bapak Ibu membuat situs web sendiri. Bagikan kepada siswa Anda. Jadi bisa juga Bapak Ibu tidak lewat GC tugasnya, tetapi lewat Google Site. Tinggal kirim WA, silakan buka Google Site punya Bapak Ibu, misalkan ke siswa menyampaikan tugasnya ada di situ, silakan dibuka. Nah, nanti mereka siswa nanti akan pasti bisa menemukan. Oke, kita coba langsung untuk membuat Google Site. Nah, ini tadi saya baru saja mencoba membuat, ini tadi sekitar 10 menitan ini buat seperti ini. Ternyata ya mudah sebenarnya. Nah, ini yang sudah baru. Kita coba yang baru aja nggih Bapak Ibu. Saya mau buat yang baru aja. Ini kelihatan nggak ya? Saya stop screen aja. Saya klik ini, di sini dicari Google Site. Nah ini, ketemu. Nah ini. Bisa terlihat ya Bapak Ibu? Nah, saya share screen lagi. Nah ini, di sini ada kosong kelas klub. Nah, kita coba yang kosong aja. Nah, di sini sudah muncul tata letaknya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Saya kok ragu-ragu ya. Nah ini. Nah, di sini tata letaknya kita bisa memilih bentuknya seperti apa. Di sini ada yang bentuk seperti ini. Nah, macam-macam. Tinggal klik saja. Nah, misalkan saya pilih yang salah satu aja. Nah, yang ini. Terus di sini, nah, judul halaman. Nah, ini monggo. Misalkan saya beri judul Google Work Education ya.
Nama situsnya saya tulis GWE misalkan. Tambah logo. Tadi ada logo ya. Nah, kita cari aja di sini. Ada nggak di sini? Logo. Analisis, banner. Cari aja di sini, ubah gambar, pilih gambar. Nah, misalnya telusuri logo GWE. Nggak muncul ya, Google aja lah. Google. Nah, misalkan saya ambil salah satu, misalnya yang ini, pilih, besar sekali. Nah, di sini, terus di sini kita tambahkan lagi, misalkan mau nambahkan video YouTube. Pelatihan Google. Nah, misalkan ini coba salah satu. Nah, misalnya ini pilih. Nah, terus edit di sini pelatihan Google Work. Education gini. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nanti bawahnya bisa dicobalah ditambahkan aja. Nah, setelah selesai seperti ini bisa kita publikasikan. Nah, alamat webnya ini https site Google Guru SMK GWE. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan akun tentang Bapak Ibu sendiri, nama ya nggak apa-apa. Misalkan alamat web Darmawan itu nanti juga bisa. Ini sementara GWE dulu, publikasikan. Nah, setelah dipublikasikan, setelan lagi, ini setelan udah oke ya. Bagikan link yang jelas sama, coba saja memilih link publik, lihat saja, selesai. Nah, terus kita lihat linknya yang dipublikasikan. Nah, ini tinggal salin link. Nah, sekarang saya share ke chat Zoom. Nah, monggo Bapak Ibu kira-kira bisa mengakses nggak? Tampilannya sudah seperti website nggak kalau seperti itu? Gimana? Tanya Pak. Nggih, monggo Pak Agus. Untuk tampilan di Google ini adakah kayak tema begitu Pak yang sudah disediakan? Nggih, memang seperti itu Pak. Kayak tema itu. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu sudah melihat di sini kan ini ya, bawahnya masih banyak yang kosong. Saya mencoba membuka linknya itu. Tidak yang saya buat ya, tetapi di yang lain, browser yang lain. Ini
bisa kelihatan, tetapi yang bawahnya kan masih ada kotak-kotaknya. Jadi temanya ini kan kita sebenarnya kalau tidak digunakan bisa dihapus. Nah, jadi ini juga mestinya bisa kita gunakan untuk mengajar Bapak Ibu. Contohnya apa? Nah, misalkan Bapak Ibu ada silabusnya. Apalagi di sini Bapak Ibu yang mengajar kan banyak yang mata pelajaran yang sama ya. Misalkan mengajar fisika atau matematika atau bahasa Indonesia. Sama terus. Di sini bisa dimunculkan tugasnya apa. Bisa juga nanti Bapak Ibu memberikan tugas. Nah, kalau tadi via Google Jamboard tadi ya. Kalau ini soal misalkan. Misalkan kita tidak basis GC, tapi basisnya WA. Nah, Bapak Ibu membuat soalnya di Google Site di sini. Ya, misalkan di sini sudah ada soalnya tentang apa, terus pertanyaannya apa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak Ibu tinggal ini linknya disampaikan ke siswa. Nah, tinggal jawabnya via WA itu juga bisa. Jadi ini juga sebenarnya salah satu cara. Cuma kalau ini kan tidak bisa dua arah. Jadi mereka melihat di soal ada, selesai ya sudah. Baiknya kalau Bapak Ibu ini, karena kan ini dinamis gitu, setiap saat selalu bisa berubah. Sehingga misalkan ada yang kurang bagus ya dibenahi, dibetulkan. Kok gambarnya kurang ini, videonya sudah diganti gitu. Silahkan. Di sini kan ada klik untuk mengedit tag, bisa diberi tag, bisa dihilangkan, bisa ditambahkan. Ya. Jadi bisa sampai ke bawah. Nah ini ada yang tanya sekali tayang materi buat lagi saya ganti materi. Saya kira enggak. Jadi bisa juga Bapak Ibu kan materinya banyak. Misalkan setiap kali pertemuan itu materinya 1. Besok materi kedua ini. Nah. Jadi kalau misalkan di GC memang kan penampilannya kurang menarik ya Bapak Ibu untuk siswa. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyampaikan tugas atau soal itu bisa juga lewat Google Site ini. Cuma kesulitannya yaitu tadi untuk mengkoreksinya. Karena kalau koreksinya ya Bapak Ibu lebih repot kalau di WA, data satu-satu. Atau misalkan tugasnya dikirim via email, emailnya harus ngecek satu-satu. Tetap kalau kemudahan untuk kita mengajar, kalau menurut saya lebih bagus ke Google Classroom. Karena kita bisa mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anak. Ada yang sudah mengerjakan sama belum. Kalau menggunakan WA, kan Bapak Ibu harus ngecek satu-satu. Yang sudah mengerjakan siapa, yang belum siapa. Nah, atau bisa juga Bapak Ibu dari sini, nanti Bapak Ibu memberikan link misalkan. Ya. Siswa, ya ini tadi ya, Bapak Ibu menggunakan Google Site, pembelajarannya juga di sini. Nah, nanti di sini muncul pertemuan 1 untuk presensi, klik ini ya, nanti akan lari. Jadi bisa kombinasi. Jadi Google Form-nya bisa di sini. Atau misalkan linknya untuk Google Sheet nanti akan muncul di sini. Nonton Bapak Ibu? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Karena ternyata sudah jam 3:07. Nah, kalau ini mungkin belum familiar ya Bapak Ibu ya. Saya juga terus terang belum menggunakan ini secara optimal. Tapi mungkin setelah ini akan saya ini ya. Nah, oke, Bu, monggo. Mau tanya, kalau untuk yang Google Site itu memang munculnya hanya di akun yang Belajar ID kayaknya ya Pak ya. Punya saya yang akun biasa enggak ada saya cari. Oh, enggak. Oh, gitu nggih. Nggih, enggak ada, Bu. Nggih. Karena kan ini aslinya kan berbayar, Bu. Jadi ya itu tadi. Makanya saya menyarankan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua yang masih menggunakan akun biasa ya monggo
dipercepat menggunakan akun Belajar ID, karena yaitu tadi banyak sekali fasilitas yang di akun Gmail biasa itu memang tidak ada, yang ada hanya di akun Belajar. Iya, betul. Nggih, Pak, terima kasih. Monggo. Terus yang sekolah swasta kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, ini belum muncul ya. Nggih, monggo nanti dihubungi admin sekolah. Admin sekolahnya gurunya mungkin adminnya sendiri juga belum punya akun. Nah, itu yang repot. Sebenarnya kemarin itu ada pelatihan khusus admin sekolah, itu sebenarnya untuk dinas. Tetapi kemarin dari Revo sendiri memang diperbolehkan, jadi langsung ke admin masing-masing sekolah. Nah, ada seperti itu, karena itu memang masih banyak Bapak Ibu guru bahkan ataupun siswa yang memang belum mempunyai akun Belajar ID. Cekat nih Bapak Ibu nggih untuk insight. Lah apa kuwi? Ini ada yang tanya, publik alamat selalu muncul alamat yang sudah digunakan. Ya kalau tadi Bapak Ibu mengendaki apa ya nanti akan muncul itu. Kalau ada yang sama itu pasti tidak akan mau. Berarti tadi kan saya menggunakan GWE ya, nah itu pasti masih bisa. Belum ada yang sama. Nanti kalau ada yang sama dia tidak akan mungkin bisa mengakses. Nah, hanya satu kelas, satu lembar atau beberapa. Ini bisa banyak sebenarnya. Nanti cuma kan saya mencontohkannya hanya satu. Karena saya juga buat Google Set ini juga tadi baru saja. Itu saja sekitar 10 menitan ya. Mungkin masih kurang bagus, belum ada isinya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang nanti ada waktu luang itu bisa nanti menggunakan Google Site ini membuat untuk web pribadi misalkan untuk mengajar itu menggunakan Google Site ini. Karena ya itu tadi ini kan tidak yang jelas free ya. Nah, karena Bapak Ibu sebagai guru, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, mungkin ada yang di sini juga pengawas, itu kan adalah sesuatu hal yang menguntungkan bagi kita semua. Yaitu kemarin ada yang tanya apakah ini akan terus digunakan. Saya yakin sekarang masih digunakan. Karena kalau banyak yang menggunakan, masa dari kementerian terus tiba-tiba ini sudah tidak bisa digunakan, stop. Saya kira nggak mungkin lah, karena penggunanya ini kan sudah banyak sekali. Bahkan dari kementerian itu mengadakan pelatihan seperti ini. Ini tujuannya biar Bapak Ibu banyak yang menggunakannya. Jadi sebenarnya tujuannya itu utamanya Bapak Ibu. Kalau misalkan sudah banyak yang menggunakan atau bahkan mau besok kebijakannya mau dirubah, misalkan dikurangi, udahlah yang menggunakan akun belajar cukup segini aja, besok sisanya nggak usah lah. Nah itu saya yakin nggak akan gencar seperti ini. Jadi kami diminta untuk mengimbaskan tentang Google. Admin sekolah yang mungkin ada yang tidak aktif, diadakan pelatihan lagi. Jadi memang sekarang baru gencar-gencarnya untuk menggunakan akun belajar ini. Nonton ya Bapak Ibu, ini sudah jam 15.12. Monggo Bu Indah. Ya. Terima kasih Pak Darmawan atas materinya yang sangat menarik. Bapak Ibu ini masih ada 3 menit. Ini untuk saya mau menjelaskan sedikit di Google Classroom. Saya izin share screen ya. Google Classroom. Ini tadi saya sudah memposting di Google Classroom. Yang pertama adalah ini. Daftar peserta di uji kompetensi, memang soalnya belum di-share, nanti akan di-share oleh Pak Darmawan setelah acara ini selesai. Nah, ini kalau dibuka, di sini nanti Bapak Ibu lihat, nah ini.
Di sini sesuai Bapak Ibu ketika mengisi. Lah, nanti jika ada yang salah akun belajarnya, nanti dibetulkan ketika Bapak Ibu mengisi. Ketika Bapak Ibu mengisi ujian, isilah dengan akun belajar yang benar. Gitu. Kemudian ketika Bapak Ibu mengupload hasil ujian atau screenshot, silahkan juga menggunakan akun yang benar. Nah, di sini ada 500 lebih peserta. Ini untuk trainernya nanti kita bagi dua. Yang abjad A sampai J itu trainernya Pak Darmawan. Ini jadi nanti saya perbesar, bisa diperbesar enggak ya? Kayaknya atau saya yang file Excel asli aja ya supaya lebih jelas. Ini jadi di sini misalnya daftarnya masih salah nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau pas misalnya nama emailnya kemarin waktu ngisi salah tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika Bapak Ibu ujian itu harus yang benar itu ketika uji kompetensi. Nah, di sini dari lambat juga ini. Ini dari yang no absen abjadnya A sampai J, termasuk Dokter Randes itu juga dihitung D ya, DRA, Dokter Randes itu hitungannya D, abjadnya D ya. Ini Pak Darmawan. Jadi Pak Darmawan nanti sampai nomor ini. Sebentar. Nah, di sini udah tak beri warna. Sampai Ibu Juni. Nah, ini nanti Pak Darmawan. Terus yang namanya diawali huruf K sampai Z, trainernya saya. Jadi emailnya ini. Jadi nanti silahkan ketika Bapak Ibu mengerjakan ujian, itu pilihannya pilih saja yang tergantung Bapak siapa. Misalnya Ibu Karina, berarti nanti trainernya milihnya Indayatni. Kalau Bapak Joko Purnomo ini ya, berarti trainernya Pak Darmawan. Nah, ini sebenarnya saya sekalian membahas tentang email. Memang emailnya kemarin itu saya cek banyak yang belum benar, ada yang belum benar ya. Kemarin itu malah passwordnya ada yang ditulis di sini juga. Terus bagi yang belum mempunyai email akun belajar ID, berarti nanti menggunakan email biasa. Gitu. Ya, itu. Jadi seperti ini nanti kan belum ada lah, nanti ditulis pakai Gmail biasa. Rata-rata ini sudah hampir semua mempunyai akun belajar ID, tinggal berapa persen, sedikit saja yang belum. Itu penjelasan dari kami. Kemudian tadi saya juga sudah share cara ini, cara screenshot. Screenshotnya kan tadi sudah. Kita lanjut ke untuk upload screenshot saya juga sudah ini mengupload di sini. Nah, ini isinya apa? Kita lihat di sini. Nah, di sini pertama Ibu mengisi ini ya, mengisi formnya. Terus upload screenshotnya. Nah, ini ya. Ini karena akun saya yang buat, jadi di sini tertulis ini ya. Nanti sama ketika Bapak Ibu mengerjakan soal uji kompetensi, seharusnya yang muncul di sini yang belajar ID. Misalnya yang muncul kok Gmail biasa, Bapak Ibu klik switch akun atau bahasa Indonesianya pindah akun. Nah, atau pilih akun yang belajar ID. Jadi nanti kalau ujian di sini pilih yang ini ya, akun belajar ID. Atau boleh juga ngecek akun kita yang aktif di mana, di pojok ini, pojok kanan ini.
Kanan atas yang ada fotonya. Kalau belum diberi foto ya berarti belum diberi foto ya, nggak ada fotonya. Nah di bawah di sini tertulis Indayatmi 58 guru SMK Belajar ID. Seumpama di sini kok masih tertulis Gmail biasa, ke bawah terus, nah nanti pilih yang di sini yang ada Belajar ID-nya. Bapak Ibu, nah, yang bisa kami sampaikan. Pak Dar nanti nge-share jam berapa kira-kira? Yang uji kompetensinya, linknya. Ya ini sebentar lagi mau di-share oleh Pak Darmawan. Baiklah Bapak Ibu, sabar menunggu. Nah, untuk link presensi sudah bisa diisi di GCR atau di WA. Kami mewakili trainer yang sedang bertugas. Saya dan Pak Darmawan memohon maaf apabila dalam kami menyampaikan materi ini banyak kurangnya dibanding lebihnya, banyak kurangnya ya. Gitu. Nah, kalaupun ada kelebihan itu karena Allah semata ya, kami mohon maaf. Apabila nanti masih ada yang ingin ditanyakan, bisa di grup, bisa di GCR, bisa japri Pak Darmawan atau japri saya. Kita siap untuk menjawab itu. Ya sebisa kami, Kak. Kalau nanti kami nggak bisa ya nanti tak tanyakan orang lain karena manusia itu kan terus belajar dan belajar. Itu saja. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa kami berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan jangan lupa nanti ujian mengerjakan uji kompetensi boleh mulai hari ini, setelah ini, atau jika hari ini mungkin tidak bisa besok pagi atau nanti malam, batasannya sampai besok jam 12 malam. Terus ini ada yang tanya link ujian mana nanti baru proses mau di-share. Karena kalau di-share di awal nanti Bapak Ibu kan tidak fokus untuk ke Zoom-nya, makanya kita share nanti, tapi linknya sudah siap, nanti tinggal mengupload di GCR. Jadi untuk link ujian nanti akan disampaikan di GCR. Terus ini ada yang tanya, hasil uji kompetensi setiap layar di-screenshot. Yang di-screenshot adalah hasil akhir, nilainya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, nggih. Saya ulangi lagi. Yang di-screenshot yang mana? Bentar. Tak buka dulu contohnya tadi mana ya. Yang di-screenshot saya buka lagi. Aduh. Maaf ini belandang sedikit nggak apa-apa ya karena banyak yang tanya. Ini saya bukakan contoh yang di-screenshot. Bentar, Bapak Ibu. Bentar ya, ini ada yang tadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa saya jawab. Jadi yang di screenshot ini saja Bapak Ibu. Nilai ini. Kelihatan tak Bapak Ibu? Nah ini. Nilai dan emailnya Bapak Ibu. Misalnya ini kebetulan nilai saya setengah tahun yang lalu ini. Nah ini. Jadi nanti kan di sini nilainya misalnya 100/100 berarti dari nilai 100 ini mendapat nilai 100 100/100 gitu. Jadi itu yang di screenshot Bapak Ibu. Nah ini. Baik, coba saya semua kapan mengumpulkan tugasnya ya, tugasnya kalau bisa hari ini atau maksimal besok nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Bahan pelatihan apa ini ada yang tanya PPT bahan pelatihan apa bisa di-share? Semua bahan ini sudah di-share di GCR. Silahkan Bapak Ibu membuka di GCR Google Classroom-nya sudah ada semua. Jika belum bergabung silahkan japri saya atau Pak Darmawan supaya bisa kita masukkan ke Google Classroom. Itu saja.
Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu selama ini. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya dengan pengetahuan ini kita bisa meningkatkan potensi kita semua, sehingga kita bisa mengajar siswa dengan baik, sehingga akan dihasilkan generasi-generasi siswa atau lulusan yang lebih baik dari yang sudah baik. Itu saja. Amin. Kami akhiri. Oh, ini jangan lupa nanti foto. Kita sudah foto tadi, udah foto ya. Nah, udah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga ilmunya barokah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Si Matur nuwun kompetensi Bu di Indah. DCM ya Bapak Ibu. Ibu, Ibu. Matur nuwun Pak Darmawan. Assalamualaikum. Nuwun Pak Marto. Pak Wandi, kembali ke DCM yuk, grup DCM. Ya. Pak Tri, kula nyontoh Bapak Pak Ibu Tri. jangan lupa presensi ya Bapak Ibu. Semua presensinya. Ya, sama-sama Ibu. Betul sing di screenshot sing Pindah apik-apik itu wae. nanti apa untuk Yang tugas di screenshot kompetensi paling apa? hasilnya aja Pak. Berapa, Jangan Bu? semua nanti enggak selesai. Hasil akhirnya saja. Fotone Harto, sing kula nyontoh ayu-ayu. Pak Harto. Ya. Kalau nilainya jelek pripun Bu? Enggak apa-apa, kita semua belajar kok. Ya, enggak apa-apa. Ayo isin lah. Tetap dapat sertifikat Ibu. Yang penting harus ujian. Ya. Terima kasih, Bu. Uji kompetensi terakhir jam berapa? Besok jam 12 malam. 23.59. Ya. Maaf Bapak Ibu, mohon izin saya tutup dulu nggih. Saya close karena kita harus merekam ini, menyimpan rekamannya. Terima Siap, kasih. nggih. Matur nuwun Bu Indah. Sami-sami. Gimana dulu?